Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandan Aziz. Saya pencetak dan pengorbit burung recare. Alamatnya Desa Nyala Budaya. Sebelumnya saya mau menceritakan asal-usulnya dari nyetak recare sampai jadi burung nasional. Awalnya itu burung recare itu satu sarang isi dua, terus sama orang tua saya itu sama bapak diloloh, kayak kadang gantian mas gitu kan, gantian diloloh itu kadang bapak, kadang saya, kadang ibu gitu, sama-sama melengkapi. Jadi dicetak gitu dicetak terus habis itu sampai umur 4,5 bulan udah kelihatan materi. Dikejar-kejar sama teman-teman itu, ditawar 5 juta, 7 juta gitu kan, dibuat ladberan. Jadi tak biarin dulu, bukan nggak mau dijual, ya dijual kalau cocok. Awalnya itu langsung turun lomba di mana, di Tuko mas, San Misrul. Itu masuk nomor 2 dan di belakang penjara. 2000 berapa ya? 2022 kayaknya mas. 22 awal itu sudah prestasian lah mas. Lah udah prestasi ladberan ditawar 15 juta mas. Ditawar 15 juta sama bapak itu yang nggak dilepas, cuman dibuat mainan lah, buat penghasilan gitu, buat ngamen lah katanya bapak itu. Lah habis itu langsung diterjunkan ke Asia Cup Kediri mas, tiket 1 juta. Lah itu pun uang biaya transport sama uang tiket itu saya ngutang mas, pinjem sama istri. Jadi istri bapak sama saya itu kan berangkatnya dari Malang mas. Bapak saya naik bis, pertamanya recare naik bis mas ya, pertamanya ke Jawa. Nah, saya telepon bapak saya, berangkatnya malam minggu. Pak gimana recare? Gelabakan apa enggak? Takut sama kendaraan apa enggak? Wah enggak cong, recare bunyi, gacor malahan dalam bis. Orang tidur aja bisa bangun gara-gara bunyinya recare gitu kan. Nah, nyampe Malang pas minggu subuhnya itu berangkat mas ke Kediri. Lah perjalanan di Kediri, nyampe Kediri itu mas ya, belum nyampe lokasi itu ada kendala mas, mobilnya itu akinya mati, gak kuat, gara-gara sama anak dihidupin pas gak ketahuan saya mas. Jadi mungkin nyedot mati. Terus habis itu saya itu megang uang itu 2 jutaan mas, buat biaya tiket sama biaya makan lah, semuanya itu 2 jutaan. Lah habis itu akinya itu harus diganti mas. Saya itu nelpon bengkel, mas ini nggak kuat, harus diganti. Terpaksa tuh kita tambah mas, saya nambahnya 800 sampai 1 juta itu. Jadi uang sisa 1 juta lebih mas saya. Awalnya waktu itu masih ada paku alam, saya bawa 2 mas, bawa 2. Habis itu berhubung uang tiketnya itu udah habis mas buat biaya aki, jadi saya nurunin recare mas, tiket 1 juta, langsung masuk nomor 2 recare itu. Lah terus habis itu jebol, saya mainnya itu main di Malang mas, hari Rabunya masuk nomor 2. Saya cuma main 1 kali di Kediri itu. Habis itu mainnya itu di Malang hari Rabunya mas, terus ditawar orang Bojonegoro, ditawar mana, banyak lah yang nawar itu, sampai tawaran 80. Tak buat lomba-lomba itu sampai 80, tak biarin buat main dulu gitu kan. Lah habis itu terus main tiap minggu itu mas, saya mainnya itu di tiap minggu karena saya udah punya modal mas ya kan. Jadi saya itu main tiap minggu, tiketnya main tiket besar-besar. Lah habis itu tawaran sampai 150, tak biarin dulu mas, tak buat main dulu, tak main dulu. Nah habis itu banyak lah yang ngejar-ngejar buat nawar itu, banyak, tak biarin. Pas ada orang itu nawarnya itu sampai terakhir itu 180 sampai 185 mas, sama saya belum dilepas. Nah, saya gini,
kenapa ya tiap bawa lecare itu gak pernah zong, padahal saya itu mengandalkan burung gitu kan. Setiap saya lomba tiap minggu itu hadiahnya itu saya saya sisihkan buat teman-teman juga yang nyupport, terus tak sisihkan buat anak yatim mas, terutama saya mas, tak kasihkan anak yatim, terus tak sisihkan ke tetangga-tetangga entah di Pamekasan sini dan rumahnya mertua juga tak sisihkan buat apa ya, berbagi lah mas gitu kan. Mungkin saya nggak bisa berbagi dari segi apa ya, tenaga atau apa, mungkin dari hasilnya lecare itu bermanfaat gitu saya mas. Ya mungkin kestabilan lecare itu berkat ya doa orang tua dan istri mas, dan berkatnya doa-doa semua orang gitu, mungkin gitu. Nah, lecare itu waktu masih ya tak ceritakan waktu pas di sarang mas ya. Di sarang itu lecare memang waktu terotol mas ya, udah mandiri, mau dijual 350 gak ada yang mau mas, gak ada yang mau. Karena apa? Karena lecare itu dibilang cewek mas, betina, ini betina gitu kan. Lah bapak saya nggak mau karena prediksi bapak saya itu jantan mas, jadi wes cong gak usah dijual, mending cetak semua aja gitu kan, dicetak aja, siapa tahu ada rezeki di burung ini katanya. Akhirnya udah jadi pastol, materinya udah mewah mas, udah bagus, sudah keluar semua lah gitu materinya itu. Ya wes, habis itu burungnya itu ya jadi bagus beneran mas, rezeki beneran gitu. Terus bapak saya itu memang nggak ada kerjaannya, soalnya tukang becak mas. Bapak saya itu asli real tukang becak mas. Dari tukang becak sebelumnya itu bapak saya itu nyetak mas, gak lomba mas, nyetak burung itu waktu saya kuliah. Bapak saya itu nyetak dan mas jadi dibawa ke latihan, dijual mas. Lah yang beli itu bukan cuman dijual ke semua orang, bukan, malahan burungnya bapak itu diambil satu orang mas. Yang ngambil ke sini itu satu orang, tapi sekarang orangnya udah almarhum gitu kan. Diambil satu orang, maksudnya nyetak dibeli itu di orang ini, nyetak dibeli orang ini, maksudnya orangnya tetap itu yang beli gitu kan. Mungkin burungnya bapak itu bagus gitu, saya gitu. Waktu itu saya kuliah di Malang mas gitu kan, kuliah di Malang. Saya waktu kuliah di Malang ya cari sendiri mas, cari penghasilan sendiri mas. Ya penghasilannya itu saya dari sales juga pernah mas, saya kerja ke sepupu bantu jualan batik pernah. Jualan batik itu di Malang itu saya sambil kuliah, waktu libur saya jualan. Habis itu jualannya itu saya keliling mas, langsung langsung tatap muka, langsung ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, tak nawarin batik. Per potong saya akan dapat untung mas. Lah habis itu saya itu ketemu sama tetangga di Malang, mas, burung di Madura itu bagus-bagus mas gitu. Loh iya mas, kan memang bapak saya di Pamekasan nyetak burung, main cendet saya gitu kan. Oh gitu mas, coba saya bawakan mas. Iya tak bawakan mas, satu sarang isi 2 itu tak jual dulu itu masih murah mas, masih 300 2 ekor. Nah akhirnya yang di orangnya itu bagus, dicetak bagus, jadi sama orangnya itu mungkin ditawarin ke temennya, mulut ke mulut lah mas gitu. Banyak mas yang beli ke saya gitu kan. Wong saya juga di Malang butuh biaya mas, buat biaya hidup di Malang gitu kan, buat tambah-tambah kuliah gitu kan. Soalnya saya kan sama bapak, sama orang tua, sama ibu gak dikasih uang bulanan mas. Saya itu cari sendiri gitu kan. Nah pada akhirnya saya itu di Malang cuman fokus jualan terotol, dan pada akhirnya saya itu punya pikiran, wah kayak enak itu kan bisnis cendet, banyak peminatnya. Wis saya tak kembangkan aja, tak cetak sebagus mungkin saya gitu mas. Wis saya pulang, wis pak nanti saya yang ngedit masterannya gini. Oh iya cong nggak apa-apa gitu kan. Lah terus akhirnya saya turun ke cendet, nyetak jadi terus mas, jadi bagus-bagus terus. Kok tambah enak ini jualnya, jadi tak jual terus mas. Jadi saya fokus jual. Jadi
habis jadi tak buat lomba mas gitu kan. Di situ saya udah muncul di lomba-lomba terus gitu kan. Bapak saya, wes pak, sampean gak usah kerja becak lagi, becaknya dijual, mending fokus ke burung gitu kan. Lah becaknya dijual laku 300.000. Masih bapak saya itu kerja bangunan mas, habis becak itu bangunan, kerja bangunan kan. Bangunan itu kan nggak tiap hari ada mas, nggak tiap hari orang-orang itu bangun rumah kan gitu, nggak tiap hari perbaiki rumah. Jadi tiap gak kerja itu ya burung, cari burung, nyetak burung juga. Ya akhirnya sampai sekarang ya bapak saya cuman fokusnya ke burung, nyetak burung terus gitu kan. Biar saya lah pak yang banting tulang wira-wiri bolak-balik lah, saya aja gitu. Ya wes, gak apa-apa cong gitu kan. Gitu mas ceritanya itu. Terus mau cerita lagi mas terkait sama gimana ceritanya kok sampai kepikiran bikin Reca Rekap? Itu awalnya saya itu nggak punya pikiran mas, nggak punya pikiran bikin lomba Reca Rekap. Itu ada teman saya Sidoarjo, itu namanya apa, Mas Bam sama Kak Majuri. Itu waktu itu main di mana ya, di Mojokerto. Nah, pas punya punya gimana kalau bikin acara. Saya gak punya pengalaman mas, kak gitu kan. Ya wes, ayo kita bareng-bareng gitu kan. Kita bareng-bareng. Saya takutnya itu entah takut sepi, entah takut apa gitu kan. Takut lah mas, soalnya saya nggak punya pengalaman mas. Nah, dan di luar saya mas, di luar pikiran saya, akhirnya waktu pas acara ternyata membeludak mas. Maksudnya tiap sesi itu rame gitu kan. Maksudnya full terus mas gitu kan. Alhamdulillah saya gitu. Di luar dugaan lah mas gitu kan. Karena saya itu cuman orang biasa lah mas gitu, nggak punya yang mau diandalkan gitu dari segi apa itu, nggak punya. Jadi ya saya cuman niat bismillah dengan bantuan temen, support temen, akhirnya ya munculnya ada lomba Reca Rekap gitu mas, dibantu support teman-teman semua. Rame berarti mas ya? Rame, tapi sama saya ditaruh di Sidoarjo mas. Nah, alasan saya kenapa ditaruh di Sidoarjo, kenapa nggak ditaruh di Pamekasan gitu mas ya? Ya karena saya mikir juga kalau ditaruh di Pamekasan, jaraknya ke teman-teman yang di luar Pamekasan itu jauh mas, terlalu jauh. Terus juga panasnya katanya beda sama di Jawa, katakan lebih panas Madura katanya kan. Nah, saya mikir kalau seumpamanya taruh di Pamekasan, memang insya Allah tetap rame. Tapi yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu nggak mungkin datang lah mas gitu kan, jaraknya itu terlalu jauh. Seumpamanya temen yang dari luar itu kan naik bis mas ya, terus otomatis kan masih turun di Bungor, habis itu transit lagi gitu kan. Terus kesininya itu gimana? Nanti kalau saya yang jemput kan saya pasti kan repot mas gitu kan. Bukannya saya nggak mau naruh di Pamekasan, cuman saya itu naruhnya itu di tengah-tengah mas gitu kan. Maksudnya gampang lah mas gitu kan, di tengah-tengah itu dekat sama terminal gitu kan. Meskipun teman-teman yang nggak bawa mobil itu kan, bawa naik bis umpamanya, bisa turun di Bungor, bisa langsung ke lapangan deket gitu ya. Tapi saya tetap tetap bawa nama Pamekasan mas gitu. Kalau lombanya itu paling jauh di Bandung mas, Bandung. Itu pun saya naik bis sama bapak berdua. Nah di Bandung, terus hadiahnya itu lumayan loh mas gitu, banyak. Yang paling besar hadiahnya itu di Malang sama di Pati. Hadiahnya paling banyak lah mas gitu, dapatnya tiap main setiap minggu itu paling banyak itu di Pati sama di Malang mas. Saya di Pati itu alhamdulillah sekitar 13 jutaan ini mas hadiahnya. Tapi meskipun saya bawa hadiah 13 juta, tapi saya nggak bawa pulang uang mas. Soalnya apa? Soalnya saya tak bagi-bagi ke teman-teman buat beli rokok sama makan gitu kan mas ya. Maksudnya makan bareng gitu mas. Terus hadiahnya itu juga tak sisihkan ke
ke anak yatim sama tetangga-tetangga sini mas. Iya maksudnya kayak apa ya, nggak punya suami terus udah lansia gitu kan mas, kan banyak kan, kasihan saya mas gitu kan. Siapa tahu dari hadiahnya Recari itu bermanfaat ke semua orang gitu mas, gitu ya. Apa ya, cuman saya tiap pulang itu hadiahnya tiap minggunya sekian, saya catat mas, saya catat gitu kan. Nah ketemunya saya total itu ya, terakhir saya kan mainnya di Madiun mas. Nah di Madiun itu nggak saya hitung, itu hadiahnya udah 200 juta lebih mas. Iya, kalau seumpamanya saya tabung ya uang 200 juta itu wis ya bisa bikin segala macam lah mas gitu kan, bisa perbaiki ini. Nah namanya juga kebutuhan pasti ada aja mas, kurang ini gitu. Tapi saya itu nggak ngarepin harus gini nggak. Intinya saya itu tiap saya lomba itu dapat hadiah, gimana saya supaya bisa bantu orang-orang gitu saya mas. Entah di Malang, tetangga di Malang, entah di Pamekasan, entah di rumahnya mertua gitu, saya bagi-bagi semua. Gini mas, apa namanya, Recari itu terjual awalnya itu peminatnya banyak mas, sampai luar kota, luar pulau itu banyak yang nanya mau dibeli, minta berapa. Saya bilang, mas kalau Recari itu tawarannya udah tinggi gitu kan, tawarannya itu udah terakhir udah 190. Yang nawar siapa mas? Banyak mas. Kenapa saya nggak nyebutin, nggak enak. Kalau yang nawar itu ya orang Sumeneb juga banyak, yang paling nawar tinggi lah mas gitu kan. Orang Sumeneb banyak, orang Jawa juga banyak, orang luar pulau banyak, sampai orang luar itu mas ya mau beli Recari tapi suruh pegang saya, mintanya berapa suruh pegang saya. Maksudnya nanti kalau seumpamanya juara nanti punya hadiahnya banyak, bagi hasil, bilang gitu. Masalah apa, masalah nanti biaya transport mobil apa tanggung yang mau beli itu. Tapi saya nggak mau mas, takutnya apa, soalnya apa mas ya, hewan makhluk hidup mas ya, takutnya ada risikonya tinggi kan mas. Seumpamanya dibeli pas ada di saya, bapak tetap yang ngerawat, yang lomba tetap saya. Takutnya nanti pas apa ya mati, entah takut dicuri orang atau lepas, kan nggak tahu mas. Meskipun orang yang beli itu percaya ke saya, takutnya nanti pas mati, pas bilangnya nanti negatif, oh ditukar, takutnya gitu mas. Oh lepas paling dijual, takutnya gitu. Jadi saya nggak mau. Intinya saya itu kalau ada yang minat ya minat sekian, laku sekian, ya lepas dari saya gitu loh mas, nggak ada tanggungan. Kalau masalah nanti nggak stabil atau rawatannya kurang, nanti tak bantu, tetap tak apa ya, tak dampingi kalau semuanya ada kendala gitu mas. Nah pas Recari itu terjual, saya juga nggak nyangka mas, soalnya yang beli itu nggak basa-basi, nggak nawar lah mas gitu loh. Tiba-tiba langsung tanya plek gini langsung jadi. Akhirnya ya juga saya nggak nyangka, mau nggak mau harus ngelepas mas, soalnya saya bukan bos mas. Kecuali saya bos, nah banyak uang lah mas ya, nggak ekonomi sudah cukup lah, udah lebih cukup gitu kan, ya nggak ada jualnya mas. Ya karena berhubung saya juga orang kecil, maksudnya nggak punya apa-apalah ya, nggak punya yang bisa diandalkan. Jadi mau nggak mau dengan bismillah, mungkin ini udah rezeki keluarga saya, bismillah tak lepas. Mungkin dengan uangnya Recari ini bermanfaat ke semua orang, kalau ke keluarga semuanya lah gitu. Jadi gitu mas. Tapi waktu Recari itu laku, memang saya itu punya mas, punya nader. Nah kata-kata nader itu ya kalau apa ya, kalau nggak di saya kan punya nader, kalau Recari laku saya mau nyembelih sapi kan gitu mas. Nah kalau supaya nggak katanya kena ke saya sendiri kalau nggak dipenuhi lah gitu kan. Jadi saya itu ya bismillah, saya ya bener-bener nyembelih sapi mas, buat bagi-bagi ke
tetangga sini buat selamatan sini kecil-kecilan gitu. Bulan berapa terjual? Terjualnya itu ya bulan 1 Mas, 2004 kemarin. Nah terus yang beli itu ya alhamdulillah saya mungkin udah jalannya Mas ya, ada di orang yang tepat Mas. Orangnya juga baik, nggak sombong nggak mau maksudnya nggak mau digini-gini, nggak mau. Jadi ya saya ngikut, jaga amanah gitu Mas. Nah terus sempat juga Recare itu ada yang mengabarkan mati Mas. Tapi saya tetap bilang iya terserah ya mati gitu saya Mas. Gak apa-apa soalnya kan pas Recare itu banyak yang tahu kalau terjual, bapak saya foto pakai uang gitu kan. Saya gak mau foto soalnya apa? Saya jaga amanah, terus bapak saya itu wis cong saya foto. Maksudnya buat kenang-kenangan terakhir gitu kan. Lah saya gak mau ya harus ngikutin bapak Mas gitu kan. Soalnya orang tua saya. Terus kalau saya gak ngikutin kan gak enak juga Mas. Wes foto cong lah. Pas difoto sama bapak dikirim ke temen cuman 1, minta. Kan yang tahu itu memang temen itu Mas. Wong hari Jumatnya itu hari Kamis sama Jumat itu dijemur di sini Mas. Teman saya ada di sini nginep. Lihat perkembangannya Recare. Kalau saya semuanya bilang mati atau kan gak enak Mas. Nanti dibilangnya wah pelit ini kebetulan Recare laku, takutnya ngasih ke saya, takutnya kan gitu, gak enak saya. Jadi kan sama bapak itu dikirim ke temen itu. Soalnya kan dealnya kan hari Jumat, lakunya itu kan hari Sabtu apa Minggu gitu Mas. Hari Sabtu transaksinya dari Sabtu. Lah burung itu pas saya bilang mati lah kulo, apanya mati, wong hari Kamis sama Jumat ada saya nginep di sini, dijemur burungnya bagus gitu. Saya jadi gak enak lah. Pas ternyata tersebarnya fotonya bapak itu di situ Mas, karena dikirim salah satu seseorang, dikirim langsung viral, langsung awalnya saya itu nggak mau nyebarin Mas, nggak mau bilang kalau Recare itu aku nggak mau bilang, saya soalnya jaga amanah gitu. Terus seumpama ketika sudah terjual ya si Recare, apa ada penggantinya? Insya Allah ada Mas, soalnya saya kan nyetak terus Mas, ada, tapi sekarang masih posisi pastol. Ada penggantinya ada. Pastolnya itu udah tawar sekian, apalagi saya ngorbitin lagi ke lapangan Mas gitu kan. Insya Allah bagus lagi saya gitu. Insya Allah saya feelingnya bagus. 4 burung Mas yang saya siapkan itu 4 burung, tapi posisinya pastol semua 4 burung. Salah satunya itu yang di kartu itu 4 itu persiapannya. Soalnya yang waktu Recare muncul Mas ya, itu masih pastol, bulu sayap sama ekornya itu trotol semua Mas. Sama bapak latihan terus di lomba. Loh, padahal loh dari dulu waktu nyetak gak pernah Mas burung jadi pastol dicoba langsung tarung, langsung berani, gak pernah dapet lah Mas gitu kan. Cuma satu ini, si Recare ini yang mentalnya wis gila Mas. Bawa base, ada orang ngomong bunyi. Ada penumpang turun atau naik, penumpang kalau bus kan ada penumpang naik turun gitu Mas ya. Terus pintunya itu gerabak gitu. Itu nggak gelabakan Mas, nggak takut, malah bunyi, ngeluarin materi sebanyak-banyaknya malahan, dikeluarin semua. Waduh, ini kayaknya bagus ya gitu. Ya wes, tak perjuangkan terus si Recare itu. Dan pada akhirnya pisah juga sama si Recare, yaitu bulan kemarin itu. Apa oleh Recare selama ini? Hasilnya Recare ya bisa ini ngeramik rumah sama nguliti rumah di dalam semuanya. Ini garvalum juga, terus bisa beli perumahan di Malang gitu. Bisa ya, selain menafkahi keluarga juga. Iya, terus ya itu Mas, hasilnya Recare itu kenapa bukannya saya sebetulnya pengen mengumrohkan orang tua, ya kan, mumpung orang tua itu masih sehat, masih ada Mas. Tapi orang tua nggak mau Mas, soalnya apa? Orang tua sama saya itu masih masih ada tanggungan utang lah Mas gitu kan. Namanya juga orang hidup Mas ya, nggak mungkin lah. Saya nggak munafik, pasti punya tanggungan utang pasti. Entah di bank, entah ke orang itu masih ada gitu Mas. Jadi orang tua itu nggak mau, bukan nggak mau selesaikan dulu di sini, nanti kalau seumpamanya masalah
uangnya habis atau masih tersisa berapa, buat usaha dulu biar berjalan gitu kan. Maksudnya karena usaha itu seterusnya bisa turun ke anak, ke cucu gitu kan. Ya wes gitu kan. Saya sebetulnya niatnya itu pengen ngumrohkan kedua orang tua saya, ya lebih-lebih saya sama istri mas gitu kan. Tapi saya mengutamakannya itu orang tua, mumpung masih ada. Orang tua nggak mau, ya wes, uangnya tak putar dulu gitu kan. Entah di usaha apa itu tak putar. Soalnya orang tua saya jualan mas, kejar pasar gitu. Karena kalau kayak sekarang itu ada di Pelengahan, pasar Pelengahan, jualan meracang sayur. Ibu mertua. Enggak, ibu saya. Ya ibu saya. Jadi wes tak jalanin gitu kan. Kalau memang orang tua nggak mau, ya mau gimana mas, bukan saya nggak mau memfasilitasi orang tua, bukan gitu, tapi orang tua nggak mau. Tapi ya wes, juga saya di Malang ngontrak mas gitu kan. Sampai di Malang ngontrak tiap tahunnya sekian, gimana gitu kan. Ya wes, daripada saya ngontrak ya tak itu dulu, tak bikin tempat tinggal dulu di sana gitu. Kalau hasil penjualannya burung, kadang-kadang saya kan tiap musim trotol, ya banyak yang pesen gitu mas. Tapi tak mandirikan dulu mas, tak cetak dulu, maksudnya tak master dulu di sini. Maksudnya kan kadang-kadang kan orang kan pesennya itu yang loloh, yang disarang itu oke. Kadang-kadang yang biar mandiri dulu, biar dimaster dulu di sini ya oke gitu kan. Kadang saya gak tentu mas, kadang terjualnya itu kadang ya bisa 2, bisa 3 gitu ya. Iya, ya lebih-lebih bisa kalau pesanan banyak itu tak tampung dulu di sini, baru nanti dikirim bareng gitu, sekalian bareng gitu kan. Untuk harganya rata-rata mas? Harganya itu ya soalnya saya kan kalau udah di sini mas ya, kalau trotolan itu yang disarang itu ya kadang 800, bisa-bisa lebih dari 1 juta, tergantung burungnya mas, tergantung dari barangnya. Kalau pas tol pasti mahal mas, saya dijualnya itu di atas 5.000. Soalnya udah ngisi materi, sudah mewah lah gitu. Kalau pas tol, iya di atas 5.000 mas. Tapi saya materinya itu udah kekinian, udah zaman-zaman materi kayak sekarang gitu. Sempat teman-teman burung saya itu sebetulnya ada di teman-teman semua mas, dibeli. Jadi udah juara mahal lakunya gitu kan. Beli ke saya 5 juta, nggak bakal laku di bawahnya 5 juta. Kalau apalagi di lomba mas, sampai mahal. Saya sempat juga burung saya itu ada di temen, mau ditarik lagi gak dikasih. Ada orangnya, tapi nggak perlu disebutkan lah. Belinya dulu 7 juta. Pas ada di temen, belum di lomba padahal mas, saya beli, mau tak buat masteran, nggak dikasih gitu. Ya kalau sekarang itu saya karena nggak ada cara, fokusnya itu nyetak mas. Iya nyetak, fokusnya nyetak. Kalau udah ngisi materi dijual gitu kan. Kalau teman-teman butuh bahan trotolan ya tetap dijual mas, yang penting cocok. Soalnya apa? Soalnya saya ngambilnya masih di sarang itu udah mahal gitu kan, tetap tak jual, yang penting cocok harga. Gimana caranya tips and triknya biar burung itu bagus? Ya satu kuncinya itu ya dari kembali ke diri kita masing-masing mas ya, maksudnya semuanya saya mau nyetak gitu kan. Yang penting kuncinya itu sabar mas, kita harus sabar. Burungnya itu kan kalau burung cetek itu banyak mas, kendalanya mas. Kadang ngeruji, kadang baye gitu kan. Baye itu kan kendalanya burung cendet, kadang salto-salto gitu kan lah. Kita harus sabar dan harus menghadapi gimana supaya burung ini nggak baye, nggak munting, tetap jadi bagus gitu mas. Ya kita harus dari rawatannya harus konsisten mas. Dari ngemaster juga harus konsisten. Kalau saya ngemaster itu ya satu lagu itu 2 lagu itu disambung mas, kayak Gereja Kunti gitu kan ya, itu disambung, dijadikan satu masteran, disambung. Nah, nanti kalau seumpamanya si trotol itu sudah kelihatan masuk materinya, Gereja Kunti masuk mas ya, nanti baru diganti masterannya mas. Gereja Kunti udah masuk, jadi nanti
kita senang apa ya? Tengkek sama cililin semuanya. Yang gereja kunti itu dihapus, diganti tengkek cililin, dimasteri lagi. Otomatis nanti kan kalau ini udah nyerap lagi juga masuk semua. Nanti itu disambung mas. Gereja kunti, terus tengkek cililin gitu, bunyinya gitu. Jadi pasti jadi bagus. Gitu. Susah mas kalau sudah apa ya? Sudah pengalaman, sudah master dari nol, sudah punya kuncinya mas, sudah tahu kuncinya supaya burung itu masuk bunyi bagus gitu. Nah, terus teman-teman itu banyak yang ngubungin saya, mas gimana caranya supaya tengkek masuk gini. Nah, kita coba bisa juga lihat dari bahan mas, dari bahannya itu kayak apa, dari segi paruh sama kepala. Oh ini susah masuknya materi tengkek itu susah. Soalnya apa? Dari segi paruh sama bodinya udah gak bisa. Kan banyak mas ya kendalanya teman-teman itu. Mas saya beli trotol, tapi ngerawatnya sama ngemasternya itu padahal udah tak masterin tengkek 1 bulan 2 bulan, kok nggak masuk ya gitu. Malahan yang masuk malah terucuk gitu kan, burung terucuk yang di alam itu loh mas. Saya lihat, oh karena burungnya memang tipikalnya itu memang burung aman, nggak bisa bawanya itu nggak bisa panjang-panjang karena dari segi paruh sama bodinya mas. Ya bentuk keturangan burungnya itu. Saya kan juga meskipun nyetak itu kan milih-milih mas, milih-milih. Oh ini cepat masuk ke materi tengkek sama gereja cepet gitu, harus pintar-pintar lah gitu. Kelihatan mas ya dari bentuknya itu ya. Kelihatan. Kenapa burung saya yang bahan-bahan trotol itu lebih mahal daripada teman-teman yang lain? Karena burung saya itu udah saya seleksi mana yang bagus. Soalnya saya kan kalau beli satu sarang itu kan otomatis ada ceweknya mas. Kalau seumpamanya saya jual dengan harga segitu, balik modal lah gitu, otomatis kan saya kalah mas. Kalahnya itu di perawatan sama pakan jangkriknya sama furnya itu kan, jangkriknya itu kan pasti saya tiap hari beli mas gitu. Jadi supaya apa ya, saya jualnya lebih mahal ya karena saya ngitungnya itu kalahnya di betinanya mas. Kalau satu sarang isi 3 kan ada betinanya mas. Jadi saya itu ngambilnya di situ, di jantannya mas, sama rawatan sama uang pakan gitu. Kan punya saya lebih mahal karena juga pemasterannya juga yang susah gitu. Jadi lebih mahal gitu punya saya. Saya kedepannya itu pengennya itu ya tetap tetap mengorbitkan burung-burung kualitas, terus tetap menaikkan kasta cendet mas. Maksudnya cendet itu bisa-bisa rame kayak dulu waktu 2000 berapa gitu ya, rame terus peminatnya banyak gitu, pengennya gitu saya mas. Dan saya bisa menyediakan bahan-bahan yang istimewa dan berkualitas lah gitu mas. Saya cuma pengennya itu juga jaga kualitas gitu. Soalnya apa? Soalnya nggak semua burung itu meskipun di saya bagus mas, tapi dengan saya pilih, maksudnya buat saya jadi dicetak buat jadi bahan kualitas, jadi saya tetap pertahankan burung kualitas gitu kan, maksudnya terjaga lah gitu mas. Kalau semuanya ada masalah dikit dari segi masteran, semuanya trotolan saya dibeli temen terus gagal, nah itu tak cari lagi mas kegagalannya itu di mana gitu. Intinya saya itu pengen menaikkan dan meramaikan kasta cendet, entah di Madura, entah se-Indonesia lah mas gitu. Intinya gitu. Kalau ada yang pengen main-main di sini atau belajar boleh nggak? Boleh, tapi gini mas, teman-teman saya kan banyak mau menyekolahkan gitu mas. Saya suruh buka sekolah cendet gitu mas ya. Banyak di luar pulau, luar Madura itu banyak yang pengen menyekolahkan cendet. Tapi saya nggak mau mas. Nggak maunya kenapa? Karena bagi saya risiko. Risikonya itu semuanya saya teman-teman yang mau menyekolahkan cendet ke saya itu tak tarik semua, tak ambil semua. Otomatis banyak mas, numpuk. Burung saya juga banyak mas, burung saya sendiri banyak. Otomatis
cara ngemasternya itu nggak maksimal mas. Takutnya nanti kalau saya ambil anunya temen itu, tawaran temen itu, jadi takutnya nanti nggak sesuai harapan, jadi saya nggak enak, malu gitu kan. Padahal saya itu mau dibayar tiap bulan mas. Tiap bulannya itu saya mau dibayar 250, 300 itu buat menyekolahkan cendet itu. Sebetulnya saya pengen sih mas, pengennya itu iya kalau semuanya jadi semua cendetnya temen itu yang disekolahkan ke sini. Takutnya nggak jadi gitu loh mas. Saya nggak enak, kata temen itu wis nggak apa-apa, berarti belum rezeki. Tapi kan hati kecilnya itu pasti gini loh, kok bisa punya saya nggak jadi loh. Kan menurut saya kan kembali ke rezekinya masing-masing mas. Meskipun burungnya temen dirawat saya, dicetak saya, otomatis kan wis rezekinya itu bukan pas atas nama saya sendiri, udah atas nama temen gitu kan. Udah berbeda lah kalau berbicara rezeki kan berbeda. Rezeki saya sama bapak aja berbeda kan gitu mas. Jadi saya itu pengennya itu apa namanya, nyetak nanti jadi dijual gitu aja. Maksudnya dihargai berapa deal dijual gitu. Biar gak bingung lah mas, biar gak ribet gitu. Intinya gitu. Kalau semuanya meskipun teman-teman percaya ke saya, suruh nyekolahin, suruh nyetak ke saya gak berani mas, tetap gak berani. Soalnya risikonya besar mas. Entah mati, lepas, dicuri orang gitu kan. Takutnya di situ saya. Nanti saya jelek nama saya. Saya takut di situ. Nanti bisa mematikan rezeki sendiri. Gitu, Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton inilah gitu, menonton ini ya, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi semua orang dan bagi seluruh teman-teman yang berada di Indonesia dan di luar Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like di Legenda Kreatif. Terima kasih.